Pernah bingung harus tanya ke siapa saat berobat ke rumah sakit? Sekarang gak perlu bingung karena ada petugas khusus yang siap membantu peserta. Selamat datang di podcast bersama dengan BPJS Kesehatan Boyolali. Hari ini kita membahas seputar program BPJS 1 atau Siap Membantu. Nah, di Boyolali dan juga Klaten layanan ini hadir di rumah sakit untuk mendampingi peserta. Kali ini bersama saya Senja Kurnia dan dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Boyolali, Deteresia Dian Pramudita. Mbak Dita, selamat pagi. Selamat pagi. Kita ketemu lagi. Iya. Kali ini membahas seputar BPJS 1 atau Siap Membantu. Ini adalah salah satu inovasi juga dari BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta. Karena kadang mungkin kalau di rumah sakit ini masih bingung untuk mungkin syarat-syarat dari BPJS ataupun rujukan dan segala macam. Nah, ini sekarang sudah ada petugas yang standby di rumah sakit begitu. Dan seperti apa nih untuk BPJS 1 sendiri, Mbak Dita? Iya, Mbak Senja. Jadi BPJS 1 itu singkatan dari BPJS Kesehatan Siap Membantu. Jadi BPJS 1 ini adalah petugas BPJS Kesehatan yang diberikan tugas di masing-masing fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Jadi bisa rumah sakit atau klinik utama untuk berperan sebagai pemberi informasi atau saluran untuk penanganan pengaduan di FKRTL gitu. Oke, nah mungkin yang kadang-kadang suka melihat begitu ketika berobat ke rumah sakit ataupun di vaskes tingkat pertama ada pojok begitu ya, ini untuk seperti customer service gitu ya, untuk bertanya lebih lanjut seputar program-program dari BPJS Kesehatan. Nah, ini layanan apa aja nih Mbak Dita yang bisa disampaikan dari petugas BPJS 1 sendiri? Nah, kalau tadi Mbak Senja sempat menyebutkan loket gitu ya di rumah sakit, kita semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu ada namanya Pusat Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan. Nah, di sana tidak hanya petugas BPJS 1 saja, tetapi ada petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan dari rumah sakit. Jadi kita kolaborasi dengan rumah sakit. Nah, di tempat tersebut nanti peserta dapat, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kaitan pelayanan JKN di rumah sakit tersebut, bisa saja langsung ke sana. Termasuk ketika ada mungkin keluhan ya di rumah sakit tersebut, bisa langsung menuju loket tersebut itu. Termasuk tidak hanya di loket, di sana juga disediakan poster. Jadi poster itu ada fotonya petugas BPJS 1-nya siapa, kemudian petugas PIPP-nya siapa, beserta dengan nomor HP yang bisa dihubungi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Senja. Baik, itu tadi layanan-layanan yang bisa diberikan dari petugas BPJS 1 sendiri. Nah, ini bagaimana peserta bisa mengenali petugas BPJS 1 nih, Mbak Dita? Nah, untuk bisa mengenali petugas BPJS 1, nanti di rumah sakit ada poster BPJS 1, di sana ada nama, kemudian ada foto petugasnya, juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Dan itu tidak hanya di satu tempat ya, tidak hanya di satu titik, minimal ada di 5 titik di rumah sakit tersebut. Bisa di poli, di pendaftaran, atau bahkan di bangsal rawat inap juga ada tersedia. Oke, nah ini mungkin yang kadang-kadang bingung apakah ada di satu titik aja, tapi ternyata enggak, dan ini sudah ada di seluruh fasilitas kesehatan gitu ya. Oke, nah ini apakah semua rumah sakit di Boyolali dan juga Klaten, Mbak Dita, ini punya petugas BPJS 1? Pasti punya. Bahkan di seluruh Indonesia, karena memang di masing-masing rumah sakit yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan, kita wajib menyediakan petugas BPJS 1. Tetapi memang karena petugas BPJS 1 kita ini satu orang bisa handle mungkin 8, 10 rumah sakit, sehingga petugas kami ini mobile. Tapi jangan khawatir, di Pusat Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan tadi di rumah sakit, di sana sudah ada petugas PIPP dari rumah sakit, jadi kita kolaborasi. Kolaborasi dengan lokasi fasilitas kesehatannya begitu, baik. Nah, sejauh ini karena ini juga sudah cukup lama program berjalan, tentunya sudah membantu masyarakat untuk lebih memudahkan mendapatkan informasi seputar BPJS Kesehatan di rumah sakit begitu ataupun di layanan kesehatan. Yang ditanyakan, paling banyak ditanyakan dari peserta nih biasanya apa nih, Mbak Dita? Yang sering ditanyakan oleh peserta itu terutama kaitan dengan kepesertaan. Misalnya, kok kartu saya tidak aktif ya, kenapa? Oh ternyata, mohon maaf ya, terlambat membayar preminya, itu ya. Paling banyak tentang kepesertaan, kemudian juga tentang bagaimana cara mengambil antrian online di rumah sakit ini. Itu yang paling banyak ditanyakan oleh peserta. Baik. Nah, kemudian kalau ada kendala-kendala seperti ini, apakah juga bisa terselesaikan begitu, ataupun nanti ada petugas atau petunjuk lain nih untuk menyelesaikannya?
Ya. Untuk semua informasi dan penanganan pengaduan, kami memang mengharapkan selesai ya di pelayanan informasi BPJS Kesehatan. Tetapi manakala memang dibutuhkan untuk koordinasi lebih lanjut dengan bagian terkait, kami akan mengkoordinasikan. Jadi tidak perlu peserta yang datang ke kantor, Mbak Senja. Jadi cukup menuju ke pusat pelayanan informasi BPJS Kesehatan itu saja. Nanti dari petugas rumah sakit atau petugas BPJS 1 kami yang akan mengkoordinasikan dengan bagian terkait. Gitu. Oke, jadi sudah ada koordinasinya, tidak perlu bolak-balik peserta nggak perlu ke kantor BPJS nggak gitu perlu. ya. Baik, nah ini manfaat yang paling dirasakan nih dari masyarakat ataupun peserta dengan adanya program ini seperti apa, Mbak Dita? Nah, untuk petugas BPJS 1 ini termasuk salah satu kanal ya untuk memberikan kita informasi kepada peserta ataupun ketika peserta akan menyampaikan pengaduan. Jadi rasanya mungkin kalau tadi seperti yang Mbak Senja sampaikan, nggak usah khawatir kalau di rumah sakit saya bingung ini saya dapat surat kontrol tapi kok belum ada tanggalnya, tanggal kontrolnya tanggal berapa. Silahkan nanti langsung menuju ke loket saja, nanti akan dilayani dan dibantu untuk dikomunikasikan dengan bagian yang terkait gitu. Oke, jadi Sobat Solopos ya, kalau misalkan sedang berobat, jangan ragu untuk mendekat ke petugas BPJS 1 karena jelas siap membantu ya, seperti namanya, satu siap membantu. Ingat semua ini demi pelayanan yang lebih ramah dan juga cepat untuk peserta. Itu tadi di tema kali ini, nanti kita akan bertemu di tema-tema yang lain tentunya. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, setara.